Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Antova, perwakilan dari kelompok 17, dan rekan saya Febrianti Dwi Nuraini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang solusi persamaan nirlanjar menggunakan metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson itu adalah metode pencarian akar suatu fungsi f(x) dengan pendekatan suatu titik, di mana fungsi f(x) itu mempunyai turunan. Metode ini dianggap lebih mudah dari metode bagi dua karena metode ini menggunakan pendekatan satu titik sebagai titik awal. Semakin dekat titik awal yang dipilih dengan akar sebenarnya, maka semakin cepat konvergen ke akarnya. Prosedur pemrograman ini diawali dengan mendefinisikan terlebih dahulu persamaan yang akan dihitung, yaitu sebagai berikut. Ini persamaannya. Diawali dengan file header, ada IOStream, math.h, dan lain-lainnya. Nah, setiap file header ini mempunyai fungsi masing-masing. Salah satu contohnya yaitu IOStream itu untuk mendeklarasikan masukan dan keluaran pada stream, untuk math.h itu untuk operasi matematika. Nah, kemudian di sini ada pendefinisian variabel-variabel yang akan digunakan pada program, yaitu sebagai berikut. Di sini ada float f, float x. Nah, ini merupakan deklarasi fungsi asal. Nah, kemudian ada juga float f1, float x. Ini merupakan deklarasi fungsi turunan. Kemudian, nah di sini terdapat dua cara pilihan untuk pemberhentian program pada metode Newton-Raphson, yaitu pemberhentian berdasarkan epsilon dan juga berdasarkan jumlah iterasi. Nah, pilihan input itu akan masuk ke variabel n. Di sini tertulis if n sama dengan 1. Artinya apabila n bernilai 1, berarti pemberhentian yang dipilih dengan memperhatikan epsilon. Nilai epsilon r plus 1 lebih kecil dari nilai epsilon yang diinput. Program kembali menampilkan fungsi f(x) pada output program. Nah, kemudian seperti biasa kita akan diminta untuk menginput nilai A, B, C, D, E, O, sampai S, juga nilai awal dan nilai toleransi. Nah, setelah itu program akan melakukan perhitungan mulai dari iterasi 0 dengan menggunakan rumus metode Newton-Raphson, yaitu XR plus 1 sama dengan XR dikurang F XR per F aksen XR, yang mana dengan menggunakan rumus Newton-Raphson, maka di dalam program XR itu nanti diganti dengan variabel X0 dan fungsi fxr itu diganti dengan variabel X0. Dan turunan fxr itu diganti dengan variabel f1x0. Nah, iterasi itu dikerjakan berkelanjutan dan berhenti hingga apabila nilai epsilon itu kurang dari sama dengan nilai toleransi yang telah diinput dan mengeluarkan kalimat toleransi terpenuhi. Nah, tetapi apabila sebaliknya, maka program akan mengeluarkan output toleransi tidak terpenuhi atau divergen, seperti ini. Apabila di sini n yang diisi itu bernilai 2, maka pemberhentian yang diinginkan berdasarkan jumlah iterasi yang kita input. Dan untuk penginputan nilai A, B, C sama seperti sebelumnya. Nah, di sini program melakukan perhitungan iterasi dengan fungsi do. Program melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus Newton-Raphson dan melakukan perhitungan epsilon pada setiap iterasi. Nah, ketika perhitungan iterasi itu sama dengan nilai iterasi yang telah diinput, maka program itu akan berhenti pada iterasi tersebut dan memberikan output hasil akhir dengan variabel xb. Baik, kita coba. Nah, di sini kita coba berdasarkan iterasi, input ke nilai A, nah di sini kita memperoleh hasil 0,332. Nah, kita akan coba menggunakan kalkulator online, apakah hasilnya sama?
kalkulator Desmos, apakah hasilnya sama? Maka dari itu kita inputkan nilai A-nya 2, B-nya 3, C-nya 3, S-nya 5. Ternyata hasilnya sama, yaitu 0,332, sama hasilnya seperti di program 0,332. Nah, sebelumnya kami telah menghitung secara manual dan pada iterasi ke-10 kami memperoleh akarnya itu 0,332. Sama seperti hasil program, yaitu 0,332, begitupun juga hasil dari kalkulator online, 0,332. Nah, selanjutnya kita akan mencoba lagi program ini berdasarkan epsilon. Dengan epsilon 0, sehingga diperoleh hasil akhir sebesar 0,01937. Nah, kemudian kita akan coba di kalkulator online, apakah sama? Untuk A-nya tadi 25, B-nya 30. Ternyata diperoleh di sini akarnya sebesar 0,0194. Dan hasil programnya itu 0,0194. Jika dibulatkan 0,0194 juga. Karena berdasarkan epsilon sudah terbukti bahwa hasil program sama dengan hasil kalkulator online, begitupun berdasarkan iterasi setelah kita coba, hasil program itu sama dengan hasil manual maupun hasil perhitungan kalkulator online. Dapat disimpulkan bahwa program ini sudah optimal dan dapat digunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.